Halo, salam Jemaat Gibeon. Kita bertemu kembali di ibadah online Gibeon Church pada hari ini. Kami sangat senang sekali kita bisa bertemu di ibadah online pada hari ini, dan kami berdoa biarlah sukacita dan damai Tuhan selalu melingkupi Anda dan keluarga Anda. Dan kami mau menyapa bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Selamat datang. Kami mempunyai hashtag di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semuanya disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan diri Anda dengan baik dimanapun Anda berada saat ini. Dan saya yakin kita akan diberkati dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah ini dengan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin, saudara. Dialah segala-galanya buat kita semua. Dialah sumber dari kehidupan kita. He is the center of our universe. Mari sama-sama kita tinggikan Dia hari ini. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu berikanku segala yang terbaik dari-Mu. Hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka, Kau telah sediakan yang terbaik bagiku.
di surga. Oh datanglah kerajaanmu. Segenap hidupku milikmu. Dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang. Hidupku menyatakan hanya kau. Sekali lagi nyanyikan. Minggu ini kita memasuki pertanyaan katekismus reformasi minggu yang ke-40. Saya akan membacakan pertanyaan untuk Anda dan Anda semua sama-sama dengan saya merespon jawaban katekismus ini. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita doakan? Seluruh firman Allah mengarahkan dan menginspirasi kita kepada yang harus kita doakan, termasuk doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar secara berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala yang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saat kita berdoa, terkadang kita berfokus atau mendoakan setiap masalah-masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan kita masing-masing, kita cenderung memikirkan diri kita sendiri. Jika hari ini kita mempunyai pertanyaan apa yang harus kita doakan, maka secara otomatis, secara naluri, kita akan dibawa kepada Alkitab. Karena Alkitab atau kitab suci inilah yang menginspirasi dan mengarahkan kita. Entah Yesus yang mengingatkan kita agar selalu berdoa dengan tak putus-putusnya, ataukah Paulus yang mengingatkan jemaat di Filipi agar tidak khawatir dengan segala sesuatu, tetapi datang kepada Tuhan dengan membawa segala permohonan dalam doa. Alkitablah yang membuat kita berada di jalur yang benar. Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang meminta Tuhan membuat hidup kita dan hidup orang lain selaras dengan tujuan Tuhan. Jika kita berdoa selaras dengan tujuan Tuhan, maka kita dapat berdoa dengan yakin. Kita boleh membawa seluruh permohonan kita kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi kita juga perlu memeriksa lagi apakah permohonan kita sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau jangan-jangan doa kita hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Tujuan Tuhan bukan hanya memenuhi permohonan doa kita, tetapi perubahan hati itu yang diinginkan Tuhan. Bukan masalah apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Kalaupun doa kita tidak dikabulkan, kita tidak akan menjadi frustasi atau kita tidak akan marah kepada Tuhan. Tetapi kita mendapat sesuatu yang lebih besar, yaitu kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di samping kita berdoa, kita juga perlu membaca Alkitab karena supaya hati kita diselaraskan dengan hatinya Tuhan saat kita berdoa. Karena di Alkitablah kita bisa mengetahui kehendak Tuhan itu. Makin kita mengenal firman Tuhan, makin kita mengetahui apa yang perlu didoakan. Makin kita mengetahui apa yang kita perlu doakan, maka efektiflah kehidupan doa kita. Saudara,
Mari tetaplah berdoa dengan tidak putus-putusnya. Karena dengan doa kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan berdoa kita menjadi tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, biarlah pada hari ini kita mau merenungkan betapa doa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk menyatakan bahwa kita sangat bergantung kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah menyatukan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih karena kebenaran firman-Mu sehingga kami tahu bahwa kehendak-Mu itu adalah yang paling utama dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa berdoa. Karena kami tahu bahwa doa itu menandakan kami bergantung kepadamu. Menandakan bahwa kami tahu kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sama-sama angkat suaramu, katakan walaupun kegelapan datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan
tenanglah, tenanglah. Jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Engkaulah batu karangku, ku kan berdiri teguh. Harapanku aman dalam-Mu, tenanglah jiwaku. Engkaulah batu karangku, ku kan berdiri teguh. Harapanku aman dalam-Mu, tenanglah jiwaku. Katakan datanglah, datanglah segera Tuhanku, datanglah agar nyatalah imanku. Dan sangkakanlah menyambut datangnya, tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Angkat hatimu, katakan tenanglah. Naikkan doamu. Jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Ajar kami Tuhan untuk menaikkan doa kami bukan sesuai dengan kehendak kami, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, untuk melawan daging kami itu gak mudah. Tapi biarlah hari ini Engkau mengajarkan kepada kami. Apapun yang terjadi, lagu yang baru kami naikkan ini menjadi doa kami. Tenanglah, tenanglah jiwaku. My soul find rest in you, God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meletakkan percaya kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Ada yang seperti-Mu, Kau tak tertandingi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suara-Mu, katakan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku
luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari jemaat Tuhan, katakan bersama-sama, Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, come on, sembah Dia. Tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, come on, lift it up. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Inilah persembahan kami Tuhan. Bukan hanya lagu, bukan hanya kata-kata kami, tapi segenap hidup kami, hati kami, devotion kami Tuhan. Everything that we have. Karena itulah yang Kau kehendaki.
itu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, situasi kami tahu Tuhan, hidup kami milik-Mu. Engkau adalah bagian kami yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu itu membebaskan kami, melegakan jiwa kami Tuhan, memberi semangat kepada hati yang patah. Dan kami bersyukur kami menemukan pengharapan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, kita sudah memuji Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberi persembahan secara online. Anda bisa memberi dengan cara mentransfer ke rekening Gibeon yang tertera di layar Anda, atau Anda juga bisa men-scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesehatan, buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dengan segala sukacita kami memberi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hello Church, this is Gibeon Weekly News. Tanggal 17 Oktober 2020, Gibeon Church akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran telah dibuka mulai minggu ini. Untuk Anda yang rindu dibaptis, segera daftarkan diri Anda melalui link yang terdapat di description box. Kami mengajak jemaat untuk tetap mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus secara bersama-sama di rumah masing-masing saat Anda mengikuti ibadah online live streaming minggu depan. Kami percaya sakramen perjamuan kudus tetap bisa dilakukan dimanapun kita berada, tanpa mengurangi esensi persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sebagai peringatan akan karya salib Kristus. Untuk memfasilitasi perjamuan kudus, gereja menyediakan 2 paket perjamuan kudus yang dapat Anda ambil di gereja. Paket pertama berisi 5 roti dan 5 anggur, seperti ini. Paket kedua berisi 2 roti dan 2 anggur, seperti ini. Pengambilan dapat dilakukan mulai tanggal 5 hingga 10 Oktober 2020 pukul 9 pagi hingga 5 sore. Pengambilan melalui kurir atau ojek online wajib memberikan konfirmasi terlebih dahulu melalui nomor WhatsApp staff dengan nomor sebagai berikut. Dengan format nama, alamat, jumlah paket, dan jam pengambilan. Anda juga bisa menyediakan sendiri menggunakan apapun yang ada di rumah, seperti roti tawar yang dipotong kecil-kecil dan sirup anggur. Semangat untuk Anda peserta kelas Anda Pasti Selamat yang sampai saat ini sudah konsisten mengikuti kelas ini. Minggu ini, kelas APS akan membahas tentang Roh Kudus dan minggu depan akan dilanjutkan dengan manifestasi Roh Kudus di materi yang ke-6. Registrasi dibuka pukul 12.30 melalui Zoom. See you! That's all for today. Selamat mendengarkan khotbah. Salam sejahtera saudara semua, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, welcome. Hari ini kita akan membahas khotbah berseri yang berjudul Exodus. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan yang sempurna beranugerah. Tuhan yang sempurna berinisiatif untuk menyelamatkan Anda semua yang tidak sempurna, yang berdosa, yang rusak total. Oleh anugerahnya, belas kasihannya, oleh inisiatifnya, saudara diangkat, dijadikan ciptaan yang baru. Sehingga saudara semua disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita ada di dalam khotbah yang ke-10 minggu ini. Dari khotbah berseri Exodus bagian kedua. Kalau saudara masih belum mendapatkan buku panduan, saudara bisa mendapatkannya di Tokopedia kami. Dan kalau saudara belum mengikuti khotbah-khotbah berseri sebelumnya, minggu lalu kita membahas Falling into Forgetfulness. Berbicara tentang amnesia rohani bangsa Israel yang juga merupakan gambaran dari keadaan manusia zaman modern saat ini. Saudara bisa mengikutinya di dalam Spotify atau di YouTube channel kami, Gibeon Church Surabaya, atau saudara bisa download app kami di Google Play Store atau di App Store untuk iTunes.
Dan juga saudara bisa mengikuti, kalau saudara ingin mengikuti secara live, saudara suka menonton TV atau merekomendasikan kepada orang, saudara bisa nonton di live channel MNC Play setiap jam 8 malam hari Jumat dan jam 7 malam hari Minggu. Oke saudara? Nah mungkin saudara bertanya kepada saya, why? Kenapa kita membahas kitab Exodus? Saya mau mengingatkan sekali lagi, mungkin banyak yang bertanya, Pastor, hari-hari ini adalah hari yang susah. Kita mengalami resesi, kita mengalami banyak problema, kita mengalami banyak masalah, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan dan yang lain-lain. Kenapa kita membahas kitab Keluaran? Kitab Keluaran kan perjanjian lama. Kenapa kita tidak membahas iman? Kenapa kita tidak membahas terobosan? Kenapa kita tidak membahas mujizat? Saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan saudara bahwa kitab Keluaran akan membantu saudara dan saya untuk mengubah cara pandang kita, mengubah worldview kita, untuk menggunakan lensa Alkitabiah supaya saudara dapat memandang dunia dan segala masalah saudara dengan cara pandang Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kitab Keluaran akan memberikan kita sebuah kalibrasi hati. Bukan sekedar cara-cara atau langkah-langkah, tetapi pandangan terhadap Tuhan yang dapat melampaui semua masalah kita dan memberikan kita kepercayaan yang benar kepada Allah yang Alkitabiah, sehingga waktu saudara menghadapi resesi, waktu saudara menghadapi semua masalah-masalah yang sedang saudara hadapi, saudara bisa tetap tenang karena saudara tahu bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah hari ini kita akan meneruskannya. Hari ini kita akan berbicara mengenai the God of mercy and the God of glory. Teks kita hari ini, kita akan berbicara dari Keluaran 33 sampai Keluaran 34. Poin saya ada 3 seperti biasa. Yang pertama, janjinya Tuhan ataukah kehadiran Tuhan yang lebih penting? Apa signifikasi Musa meminta untuk melihat kemuliaan Allah? Dan yang ketiga, makna Injil, Gospel Connection dan implikasinya bagi kita semua. Nah yang pertama saya akan membahasnya, janjinya Tuhan ataukah kehadiran Tuhan yang lebih penting. Saudara mungkin sudah tahu jawabannya, tapi kita akan melihat bagaimana Alkitab membahas semuanya itu. Kita akan mulai bersama-sama di Keluaran 33 ayat 1. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara bisa baca yang kuning di rumah bersama-sama. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat ketiga. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Stop dulu sampai di situ saudara. Saudara bisa lihat sini. Saudara ini luar biasa sekali, karena dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Tuhan akan bahkan mengirimkan malaikat bersama dengan bangsa Israel. Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan Tuhan akan memberikan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu kepada bangsa Israel. Tetapi di ayat yang ketiga dikatakan, aku tapi, ada tapinya, aku tidak akan lagi berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Wow, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat radikal saudara. Saudara pernah nggak? Ini secara hipotetikal aja ya. Saudara pernah nggak mengalami situasi dengan orang yang Anda cintai? Keluarga atau pasangan, bagi yang belum nikah mungkin pacarmu gitu ya. Anda sudah nggak tahan jalan bareng sama dia. Kalau suami atau istri, Anda udah nggak tahan tinggal serumah sama dia. Dan Anda udah pengennya putus yang masih pacaran atau yang sudah nikah pengennya minggat. Pengennya melarikan diri. Ya kalau Anda sudah nikah. Atau kalau Anda seorang anak, Anda ingin keluar dari rumah orang tua Anda. Anda udah gak bisa lagi tinggal sama orang tua Anda. Atau Anda udah gak bisa lagi tinggal sama istri Anda. Untuk yang masih pacaran, Anda udah gak mau lagi jalan sama pacarmu lagi. Udah gak tahan lah hidup dengan dia yang sudah berumah tangga. Udah gak tahan deh jalan sama dia yang masih pacaran gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, di dalam benak Anda juga tahu Anda gak bisa hidup tanpa dia. Bucin gitu ceritanya ya, budak cinta. Nah saudara, apa yang terjadi dalam dinamika seperti itu?
Skenario ini adalah keadaan orang-orang Israel saat ini bersama dengan Tuhan Yahweh. Masih ingat inti dari khotbah kita beberapa minggu yang lalu, di mana Tuhan bukan cuma hanya ingin memelihara bangsa Israel, Tuhan bukan cuma hanya ingin menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, dengan mana, dengan burung puyuh. Tuhan bukan cuma hanya ingin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi Tuhan ingin tinggal di sana. Itulah sebabnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Kemudian Tuhan memberikan apa? Instruksi yang begitu spesifik di Keluaran 25 dalam membangun kemah tabernakel Musa, di mana Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan umatnya, bertabernakel bersama-sama dengan umatnya. Tetapi apa yang terjadi pada saat jadwal Tuhan dan jadwal umat Israel nggak cocok, mereka mulai resah. Mereka wondering, mereka bertanya-tanya, kemana Musa begitu lama di atas gunung ketemu sama Tuhan. Akhirnya meminta Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Dan mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Dan pada waktu itu Tuhan menghukum 3.000 orang mati. Dan bahkan ada ribuan orang yang lain kena penyakit sampar. Dan pada waktu itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sangat benci dosa. Dan kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel pada saat itu ketakutan dan mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Nah, apa yang terjadi melalui ini semua? Firman Tuhan tadi udah jelas, malaikat diutus dan bahkan bangsa Israel diberikan kemenangan. Tuhan udah bilang, karena aku sudah janji sama Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka aku akan memenuhi janjinya. Aku akan kirim malaikat. Aku akan berikan kalian kemenangan. Kemenangan atas suku-suku dan bangsa-bangsa yang akan kalian hadapi. Bahkan dijanjikan kelimpahan susu dan madu. Tetapi Tuhan tidak lagi mau bersama dengan mereka. Wow. Kenapa kok bisa begitu? Dikatakan ayat yang ketiga B, 32, Keluaran 32 ayat 3b dikatakan, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kemudian ayat 5-nya diulang lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Sampai 2 kali, saudara. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Wow. Apa yang ingin dikomunikasikan di sini? Bahwa manusia berdosa tidak bisa tinggal dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. We cannot live with God. Saudara dan saya adalah manusia yang berdosa. Tidak bisa tinggal dengan Tuhan yang Maha Kudus. Karena Tuhan benci dosa. Dan firman Tuhan sudah jelas di mana-mana bahwa dosa itu harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Nah kalau begitu pilihannya apa? Tuhan memberikan opsi. Tuhan memberikan opsi apa? Kamu aku berkatin. Kamu aku kasih malaikat. Kamu aku berikan kemenangan. Kamu dijanjikan kelimpahan, susu dan madu. Tapi aku gak bisa tinggal sama kamu. Karena apa? Kalau enggak aku hancurkan kamu. Nah saudara, kalau saudara pikir-pikir, jangan-jangan waktu saudara mendengar ini, saudara berpikir dalam benak saudara, loh kan enak. Enak kan ini? Berapa banyak kita mungkin lebih memilih ini? Kalau ada Tuhan soalnya ribet sih. Betul atau enggak? Kalau ada Tuhan itu mesti kudus. Kalau ada Tuhan itu mesti banyak nih yang harus dijaga. Tetapi kalau kita cuma dikasih kemenangan, dikasih terobosan, dikasih mujizat, dikasih kelimpahan susu dan madu, wah enak juga ya. Saudara, bukankah ini yang diinginkan bangsa Israel? Dan kalau saudara mau jujur, seringkali kita berpikir seperti itu. Saudara, banyak sekali orang Kristen lebih suka the benefit of God daripada God himself. Banyak orang Kristen lebih suka keuntungan mengikut Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Seringkali kita lebih menyukai apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan daripada persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. Saudara, yang menyedihkan ini kan begini kan. Manusia itu memang seperti ini, saudara. Banyak orang single, kalau masih jomblo, masih lajang, ingin menikah dan punya pasangan. Tapi tahukah saudara, waktu saudara menikah, waktu saudara mau mempunyai pasangan dan mulai membangun rumah tangga, maka hidup Anda akan berubah total. Betul atau tidak saudara? Kenapa? Karena Anda tidak lagi hidup untuk diri Anda sendiri.
Waktu Anda menikah, hidup Anda bukan untuk Anda lagi, tetapi Anda mulai memikirkan kebersamaan. Anda mulai memikirkan apa yang harus Anda lakukan untuk kepentingan keluarga. Maka Anda nggak bisa lagi egois. Coba kalau semuanya Anda maunya seenaknya sendiri. Anda hanya mau mendapatkan keuntungan dari hubungan, tetapi tidak menginginkan hubungan itu sendiri. Maka Anda pasti akan putus hubungan, saudara. Betul atau tidak, saudara? Dan di sini Tuhan ingin menunjukkan dari awal yang bangsa Israel mau itu apa? Makannya. Yang bangsa Israel itu mau itu apa? Nyamannya. Yang bangsa Israel mau itu apa? Pemeliharaannya, mujizatnya, perlindungannya. Tetapi mereka nggak mau Tuhannya. Ini yang terjadi, saudara. Kalau kita nggak hati-hati, kita sering lebih suka menerima janjinya Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Betul atau tidak, saudara? Saya juga berkhotbah terhadap diri saya sendiri. Kita senang sekali kalau menyaksikan kemenangan yang Tuhan berikan. Dan itu menjadi kesaksian di mana-mana. Great, saya tidak anti itu. Kita suka sekali mengejar kelimpahan yang Tuhan janjikan. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita kalau kita mengalami kelimpahan yang Tuhan berikan. Amin. Tetapi apakah itu yang lebih penting? Apakah itu yang lebih kita sukai daripada Tuhan itu sendiri? Tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu. Saudara, seringkali yang kita pikirkan tentang tanah perjanjian itu apa sih? Berapa banyak dari kita sering berpikir bahwa tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu adalah bagi kita, oh rumah dambaan kita. Betul atau tidak, saudara? Oh, yang kita pikirkan tentang tanah perjanjian itu adalah kenaikan pangkat dan gaji yang tinggi. Oh, tanah perjanjian itu yang kita pikirkan tuh, oh kalau aku dapat jodoh, nanti aku bahagia. Waduh, gandengan bersama-sama. Seluruh dunia itu gak ada artinya, cuman kita berdua saja. Itu tanah perjanjian banyak orang, saudara. Kalau sudah punya anak, itu tanah perjanjianku. Karena sekarang kita belum punya anak. Misalnya seperti itu. Oh, kalau aku nanti sudah keluar dari perusahaan ini dan punya perusahaan sendiri, itu tanah perjanjianku. Kalau aku punya aset itu loh di daerah sana. Oh, kalau aku itu sudah tinggal di negara ini. Seringkali yang menjadi tanah perjanjian kita itu gak ada hubungannya sama Tuhan. Tahukah saudara bahwa tanah perjanjian itu bukan perkara hal-hal yang jasmani yang baru saya katakan tadi. Tetapi tanah perjanjian itu adalah bayangan dari apa yang akan datang. Kalau saudara melihat bahwa bangsa Israel itu dikeluarkan dari perbudakan Mesir dan dibawa oleh Tuhan ke dalam sebuah perjalanan menuju tanah perjanjian. Seperti kita semua yang dibelenggu oleh perbudakan dosa dan maut. Dan kita dikeluarkan oleh karena kasih karunia Tuhan untuk dibawa ke tanah perjanjian kita. Di mana kita bisa bersekutu kembali dalam hubungan yang sudah didamaikan di dalam Yesus Kristus dengan Allah Tritunggal. Yang satu hari kita akan mengalaminya, yaitu langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru bukan berbicara tentang berkat jasmani saja, tetapi berbicara tentang hubungan yang sudah dipulihkan. Jadi jangan sampai kita gagal paham mengenai tanah perjanjian. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang jasmani yang adanya di dunia ini saja. Itulah sebabnya kita dapat melihat Yesus sendiri berkata di Markus 8 ayat 36. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan apa? Hidupnya. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Saya berdoa supaya hari ini saudara dapat mengalami kalibrasi hati. Bahwa yang kita targetkan itu bukan lagi hal-hal yang berbau fana. Tetapi kita sadar bahwa kita diciptakan untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kita lihat Musa berbicara dengan Allah. Musa meminta belas kasihan Allah yang maha kudus, yang maha mulia. Untuk dapat mengampuni umatnya. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa di ayat yang ke-14. Kita masuk di Keluaran 33 ayat 14. Dikatakan apa? Lalu ia, yaitu siapa? Allah Yahweh berfirman kepada Musa. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berhenti dulu di sini, saudara. Saudara bisa lihat di sini ketentraman berbicara tentang rest. Katakan sama-sama, rest. Nah, saudara bisa melihat apa yang bisa memberikan ketentraman. Rest hanya dapat terjadi bukan karena janji Tuhan itu terpenuhi di dalam hidup Anda secara berkat materi dan kelimpahan. No. Tetapi
Rest di sini berbicara, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Melalui apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup Musa. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang bisa memberikan kita rest, ketentraman. Coba saudara lihat. Kita lihat aja di sekeliling kita. Kalau saudara lihat majalah-majalah mengenai Hollywood, Forbes Magazine atau cerita-cerita orang sukses. Banyak yang setelah mereka mencapai puncak ketenaran. Banyak dari antara mereka yang setelah mencapai puncak keberhasilan, puncak kesuksesan, atau puncak kekayaan. Justru mereka mengalami banyak depresi. Justru banyak yang mengalami bunuh diri. Justru hidupnya, keluarganya makin berantakan. Kenapa? Pada waktu mereka muda, mereka menggebu-gebu. Mereka semangat sekali mengejar sesuatu. Tetapi pada saat mereka mencapai puncaknya, ternyata itu tidak memberikan mereka kepuasan yang sejati. Itu tidak memberikan mereka ketentraman. Akhirnya apa? Mereka kehilangan arah dalam hidup mereka. Akhirnya apa? Mereka kehilangan semangat hidup. Sehingga akhirnya mereka depresi. Semua hal tersebut tidak bisa memberikan rest. Itulah sebabnya dari cerita ini kita bisa belajar bahwa yang memberikan ketentraman atau rest dalam hidup kita bukanlah janji Tuhan saja. Tetapi kehadiran Tuhan itu sendirilah yang bisa memberikan saudara rest. Yang setuju katakan amin. Bukan berkatnya yang dapat memberikan saudara rest. Tetapi kehadiran Sang Pemberi berkat itu. Kehadiran Tuhan sendiri yang bisa menenangkan kita. Selanjutnya dikatakan apa? Ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saudara-saudara bisa lihat sini, seringkali yang kita pikir yang membedakan kita dengan orang dunia adalah pada saat kita ditolong Tuhan. Pada saat kita sakit disembuhkan. Pada saat kita mengalami jalan buntu mendapatkan terobosan. Betul, itu bisa menjadi salah satu. Tetapi tahukah saudara melalui ayat ini kita bisa melihat apa? Bukan pada waktu Anda mengalami mujizat. Bukan waktu Anda mengalami terobosan keuangan. Bukan waktu Anda mengalami pertolongan Tuhan. No, bukan itu. Dikatakan apa? Bukankah ayat yang ke-16b. Musa berkata, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau di sini saudara bisa melihat kesimpulannya yang membedakan kita dari dunia bukanlah berkat kelimpahan, kemenangan dan mujizat. Tetapi kehadiran Tuhan itu sendiri yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Karena yang lain-lain itu bonus saudara. Tetapi kalau yang lain-lain itu tidak terjadi. Karena satu hari dunia akan makin lama makin susah. Dan mungkin tidak ada lagi berkat kelimpahan. Mungkin yang ada hanyalah kesakitan. Yang ada hanyalah kesusahan. Tetapi saudara dan saya tetap bisa bersukacita. Tetap bisa punya shalom. Tetap bisa rest. Kenapa? Bukan karena adanya terobosan, berkat, kelimpahan. Bukan. Tetapi karena ada kehadiran Tuhan bersama dengan saudara. Bersama dengan saya, bersama dengan keluargamu. Sehingga kau tetap punya pengharapan. Meskipun saudara menghadapi kesulitan di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa hari ini. Di tengah-tengah kita menghadapi banyak sekali kesulitan akhir-akhir ini. Biarlah saudara sadar bahwa yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli oleh uang, yang merupakan wujud kasih karunia Tuhan, adalah kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Apa signifikansi Musa meminta untuk melihat kemuliaan Allah? Kalau saudara perhatikan di sini ayat 17.
ayat 17 sampai 18 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bahasa Inggrisnya, please show me your glory. Jadi ceritanya begini, Musa minta sama Tuhan, Tuhan jangan sampai engkau tinggalkan kami. Jangan sampai engkau kirim malaikat kasih kemenangan, bawa kami masuk ke tanah perjanjian tapi engkau gak ada di sana. Percuma Tuhan, karena hanya engkau yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa yang lain. Padahal Musa dibilang, aku akan menyertai kamu, tapi aku tidak akan menyertai bangsa ini. Musa bilang, jangan cuma sertai aku, tetapi sama bangsa ini. Bangsa ini meskipun bangsa yang bobrok, tegar tengkuk, tetapi mereka engkau kasihi. Musa seakan-akan pleading, memberikan petisi kepada Tuhan. Dan akhirnya sampai 3 kali Musa berbicara seperti itu. Saudara baca sendiri Keluaran 33 dan 34 dikatakan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, oke, apa yang kau katakan akan kulakukan. Karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tapi Musa masih belum yakin. Tuhan ini benar gak sih? Of course Tuhan benar. Tetapi dia minta bukti. Show me your glory. Apa signifikansinya? Kenapa Musa meminta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya? Nah di sini, saudara, di sini ada suatu pelajaran yang jarang sekali dibahas. Tetapi hari ini saya mau membahas untuk kita melihat pola Alkitab. Pola bagaimana Tuhan berbicara sama Musa. Nah kalau saudara perhatikan, setiap kali Tuhan memberikan janjinya kepada Musa, oke? Ada 2 tanda yang terjadi untuk memvalidasi janji tersebut. Apakah itu janji atau tugas? Panggilan, setiap kali Tuhan memberikan janji, tugas, panggilan, ada 2 tanda yang terjadi untuk memvalidasi, memberikan stamp, memberikan stempel untuk memvalidasi janji tersebut. Ada 2. Yang pertama, Tuhan menyatakan namanya. Akulah Yahweh, aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Yahweh. Setiap kali Tuhan menyatakan namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menunjukkan dirinya atau kemuliaannya. Nah inilah yang dinamakan teofani. Teofani. Apa itu teofani? Kalau saudara cek sendiri ya saudara, apa itu teofani? Teofani adalah peristiwa penampakan sosok ilahi atau sosok Tuhan kepada manusia. Dan kalau sudah perhatikan ini terjadi kepada Musa beberapa kali. Jadi ada 2 hal ini. Tuhan menyatakan namanya, akulah Yahweh, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian dia menunjukkan apa? Dirinya dan kemuliaannya, sosok ilahinya kepada Musa. Saya akan tunjukkan beberapa contoh saudara. Validasi pemberian janji Tuhan, tugas atau panggilan. Di Keluaran 3, remember waktu itu Musa dibuang, Musa lari dari Mesir dan tinggal di Midian. Menggembalakan domba mertuanya. Kemudian apa yang terjadi? Musa melihat Tuhan dalam semak berduri yang tidak terbakar. Teofani. Dan di situ Allah menyatakan dirinya, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Yahweh. Di situ Keluaran 3. Dan kemudian Keluaran 19. Di mana Musa kembali ketemu sama Tuhan. Di mana? Di Gunung Sinai. Ada api yang dahsyat di atas Gunung Sinai. Tuhan, huruf besar semua, yaitu Yahweh, turun ke atas gunung. Di atas Gunung Sinai, yaitu apa? Teofani. Dan dia berkata lagi, akulah Yahweh. Di Keluaran 24, ayat yang ke-10, ditunjukkan lagi. Tuhan menyatakan namanya lagi, akulah Yahweh. Dan Musa bersama-sama dengan tua-tua Israel masuk ke atas Gunung Sinai. Dan di dalam api, mereka duduk makan bersama dengan Tuhan. Mereka gak bisa lihat Tuhan. Mereka lihat kakinya Tuhan. Sekali lagi, teofani. Keluaran 33. Di mana apa? Musa melihat Tuhan. Tapi melihat bagian belakangnya Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan namanya lagi. Akulah Yahweh. Sekali lagi, teofani. Jadi pernyataan nama Tuhan dan teofani ini adalah 2 tanda yang memvalidasi bagaimana Tuhan menyertai Musa.
Dan kemudian kalau saudara perhatikan, Musa minta Tuhan, show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu. Dan kemudian Musa mengulangnya berkali-kali. Bahkan di Keluaran 34 ayat yang ke-9. Musa juga mengatakan sesuatu yang sama yang dia katakan sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada sesuatu yang menarik yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Yaitu di ayat 9. Musa berkata, jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi apa? Milik-Mu. Tuhan kan tadi sudah mau membuang. Saudara bisa lihat sini, Tuhan sudah mau membuang bangsa Israel. Tapi Musa minta lagi. Ini tidak tahu berapa, kesekian kalinya. Ini kalau nggak salah ke-3 kalinya atau ke-4 kalinya. Kemudian ayat yang ke-10, firman-Nya. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Nanti saudara bisa baca sendiri. Nah saudara coba perhatikan di sini. Dikatakan waktu Musa berkata, ya Tuhan. Saudara bisa lihat di ayatnya. Saya garis bawahi ya Tuhan. Tuhan di sini bukan Tuhan huruf besar semua. Yang mengacu kepada Yahweh. Tetapi dia memanggilnya Donai. Nah, kata-kata Donai, perhatikan di sini. Donai hanya dipakai 4 kali di kitab Keluaran oleh Musa. Dan kata Donai ini selalu dipakai pada waktu Musa ragu dan bimbang. Apakah benar Tuhan akan menyertai dia dan akan bersama dengan dia? Donai ini dipakai pada waktu Musa ini takut dan ragu. Beneran gak sih Tuhan itu akhirnya akan bersama dengan aku? Contohnya di mana? Di Keluaran 3 waktu Tuhan memilih dia. Aku akan memakai kamu, memilih engkau untuk melepaskan umatku. Jangan Tuhan, aku gak qualified. Nah dia bilangnya, Donai, aku ini gak cocok. Dia panggilnya Tuhan Donai. Kemudian di Keluaran 4 waktu dia bilang dia gak bisa ngomong, pilih orang lain aja. Sampai Tuhan bilang, aku akan suruh Harun untuk menemani engkau. Dia juga panggil Tuhan itu Donai. Dan di Keluaran 5 waktu Firaun menolak permintaan Musa. Musa kembali kepada Tuhan. Si Donai, lihat Donai. Firaun tidak mau mengikuti permintaan kita. Di situ Musa meragukan Tuhan lagi. Donai. Dan di Keluaran 34 Donai. Tetapi lihat ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Nah di sini Tuhan berfirman, sungguh aku akan mengadakan suatu perjanjian. Nah kata-katanya berbicara mengenai waktu di masa depan. Bukan bicara tentang waktu masa sekarang. Dikatakan sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ini bicara mengenai waktu di masa depan. Apa maksud dari perjanjian ini? Nah saudara saya sampai cari. Perjanjian ini bukan ditujukan kepada Musa. Bukan ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi apa maksudnya? John Calvin pun dalam komentarinya menuliskan bahwa perjanjian ini tidak jelas ditujukan kepada siapa. Kepada Musa juga enggak, kepada Israel atau Daud. Karena perjanjian ini berbicara di masa yang akan datang. Nah saudara bisa lihat ya. Disinilah kita akan masuk ke dalam Gospel Connection. Ada makna Injil yang luar biasa saudara. Dari cerita tadi kita bisa melihat ada 2 hal yang bertentangan. Bertentangannya begini. Kita yang berdosa tidak bisa hidup dengan Tuhan yang kudus. Betul ya saudara? Karena apa? Bangsa Israel sudah menyembah berhala. Dan itulah sebabnya Tuhan yang kudus sudah tidak bisa lagi tinggal di tengah-tengah mereka. Tetapi pada saat yang sama, bangsa Israel juga menyadari, Musa menyadari bahwa mereka orang berdosa juga tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain adalah kehadiran Tuhan. Bagaimana kontradiksi ini didamaikan? Dan pada waktu itu Musa juga bimbang, Tuhan beneran gak sih? Apakah engkau akan terus tinggal bersama dengan kami? Dan kita bisa melihat bagaimana
ada ketegangan, tension antara kedua hal ini. Nah, bagaimana kontradiksi ini dapat dipecahkan, dapat didamaikan? Bagaimana? Jawabannya adalah dari dua tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa itu tadi. Masih ingat validasi pemberian janji Tuhan? Di Keluaran 3, Allah menunjukkan dirinya Yahweh dan Musa melihat Tuhan di dalam semak berduri yang tidak terbakar. Di Keluaran 19, Allah menunjukkan dirinya Allah Yahweh. Ada api yang dahsyat di atas gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 10, Allah menunjukkan dirinya Yahweh. Dan Musa bersama tua-tua Israel naik ke atas gunung Sinai di dalam api. Dan di dalam api mereka melihat kaki Tuhan. Keluaran 33 ayat 10 dan sampai Keluaran 34 sudah baca sendiri. Allah menunjukkan dirinya Yahweh dan Musa melihat bagian belakang Tuhan. Ini semua teofani dan menunjukkan siapa dirinya. Nah, kalau saudara lihat di sini setiap kali Tuhan menyatakan namanya dan menunjukkan dirinya dan kemuliaannya, semakin lama secara progresif semakin intens. Semakin lama semakin nyata. Dari apa? Semak berduri yang tidak terbakar. Ada api di sana. Kemudian apa? Api di atas gunung. Kemudian apa? Di dalam api yang di atas gunung itu kelihatan kakinya. Dan kemudian apa lagi? Musa bukan cuma hanya kelihatan kakinya, tetapi kelihatan belakangnya Tuhan. Semakin lama secara progresif, semakin nyata, semakin jelas. Paling jelas Musa melihat bagian belakang Tuhan. Sampai mukanya bercahaya. Dan sehingga waktu dia turun, orang dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara, disinilah gospel connection. Kalau kita fast forward di perjanjian baru. Di perjanjian baru, Tuhan menyatakan namanya. Tuhan menunjukkan dirinya melalui Yesus Kristus. Ayatnya jelas sekali. Dikatakan di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia. Ada nama, ada wujud. Wujudnya adalah seorang anak laki-laki. Allah yang mulia berinkarnasi menjadi bayi melalui kelahiran perawan Maria. Dan dia akan dinamakan apa? Immanuel, yang artinya apa? Allah menyertai kita. God is with us. Saudara lihat jawabannya ada di sini. Bahwa di perjanjian baru sudah jelas Tuhan mengadakan perjanjian di depan Musa. Dia berbicara tentang masa yang akan datang. Dan masa ini adalah masa perjanjian baru. Kalau saudara lihat melalui Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan dirinya. Bukan lagi melalui teofani, tetapi melalui inkarnasi. Bukan hanya perjanjian-perjanjian saja yang merupakan bayangan, tetapi melalui kehadiran yang nyata. Bukan hanya menjadi suatu hal yang muluk-muluk lagi, tetapi saat itu Tuhan berjalan di tengah-tengah umatnya. Dan kita dapat melihat di ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi apa? Manusia dan diam di antara kita. Diam di situ masih ingat? Beberapa minggu yang lalu, diam bertabernakel, skenoo. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Masih ingat? Dua tanda, Tuhan menunjukkan apa? Kemuliaannya. Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui Yesus Kristus. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hukum Taurat, ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya yang kehilangan kemuliaan Allah, yang percaya kepadanya, menerima kembali kemuliaan itu. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya sandang pangan papan. Bukan hanya rest secara psikologi. Tetapi zoe, hidupnya kembali didamaikan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wow. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa melalui Yesus Kristus, God of mercy, belas kasihannya, tetapi God of glory, itu juga dinyatakan
Kemuliaannya tidak menghanguskan yang berdosa. Belas kasihannya nyampe kepada yang berdosa. Belas kasihan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan secara sempurna. Melalui karya salib Kristus, keadilan Tuhan dinyatakan. Orang berdosa tetap dihukum. Siapa yang dihukum? Bukan orang berdosa yang dihukum, tetapi dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Dia yang dihukum. Dia yang harus terpisah dari Allah. Supaya saudara dan saya yang sudah terpisah ini dapat didamaikan kembali. Sehingga kita menerima hubungan yang intim lagi dengan Allah. God of mercy and God of glory is revealed. Belas kasihan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan secara sempurna. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini bukankah merupakan suatu kabar baik? Ada sebuah quote yang saya suka sekali dari seorang teolog reform yang bernama Steve Lawson. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, dia mengatakan, in this present crisis, our greatest comfort is in God Himself. He is enough. He is more than enough. He is everything. Dalam krisis saat ini, penghiburan terbesar yang kita miliki hanya ada di dalam Tuhan sendiri. Dia cukup, Dia lebih dari cukup. Dia adalah segalanya bagi kita. Saudara, biarlah kita bukan cuma hanya cari janji Tuhan. Bukan hanya cari terobosan Tuhan. Bukan hanya cari tangan Tuhan. Tapi saudara bisa sadar bahwa yang paling berharga adalah Tuhan itu sendiri. Yang Tuhan inginkan bukan hanya menolong engkau. Yang Tuhan inginkan bukan hanya menuntun engkau. Yang Tuhan inginkan bukan hanya menunjukkan jalan bagimu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bersekutu dengan engkau lagi. Hari ini kalau saudara mendengar kabar baik ini, buka hatimu, sadarlah bahwa Tuhan sedang mengejar engkau. Bukan kamu yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari engkau. Saya akan ulangi Markus 8 ayat 36-37 bahasa Indonesia masa kini. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Saudara, bahasa Yunani dari hidup itu ada 3, saudara. Ada bios, ada suke, ada zoe. Bios itu bicara biologi. Bicara tentang apa? Sandang, pangan, papan. Suke bicara psikologi. Oh, kesehatan jiwamu. Zoe berbicara sesuatu yang lebih daripada sekedar jasmani, daripada sekedar mental. Tetapi hidupmu yang terpisah dari Allah kembali hidup bersama dengan Allah. Saudara, saya berdoa supaya saudara sadar. Saudara bukan cuma hanya dipulihkan secara bios. Saudara bukan hanya dipulihkan secara suke. Tapi saudara dipulihkan dalam hubunganmu dengan Tuhan. Itulah yang paling berharga. Saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Saya pun menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. Saya pun gak terluput. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mendengar message ini terluput dari masalah. Tapi biarlah saudara bukan hanya berhenti kepada percaya akan janji Tuhan. Tetapi saudara percaya bahwa kehadiran Tuhanlah yang paling berharga dalam hidupmu. Dan kehadiran Tuhan yang ada di dalam hidup kita semua dibayar dengan mahal oleh karya salibnya, oleh cucuran darahnya, oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Biarlah saudara sadar betapa mahalnya, sehingga saudara dan saya dapat bersekutu kembali dengan Allah. Hari ini kita dapat memanggil Dia Immanuel. God is with us. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah jauh dari kita semua. Sebentar kita akan berdoa, kita akan bertobat di hadapan Tuhan. Kalau sering kali yang kita bingungkan, yang kita cari adalah janji-janjinya lebih daripada dirinya. Sebentar kita akan menyanyikan lagu It Is Well With My Soul. Lagu ini ditulis oleh Horatio Spafford. Seseorang yang kehilangan bisnisnya. Dan di tengah-tengah dia membangun bisnisnya, dia kehilangan semua anak-anaknya. Istrinya pun hampir mati. Dan pada saat dia kembali
Anak-anaknya tenggelam dalam kapal yang tenggelam di lautan. Dan pada waktu dia pergi ke tempat kapal itu tenggelam, ditunjukkan oleh kapten kapalnya, di sini kapal itu tenggelam di mana anak-anakmu mati, meninggal semuanya. Di situ dia menulis lagu ini, It is well with my soul. Biarlah kita tidak hanya cari pemeliharaan Tuhan, susu dan madu dan kelimpahan Tuhan, atau kemenangan-kemenangan secara jasmani yang kita pikirkan merupakan tanah perjanjian kita. Tapi biarlah kita sadar bahwa yang paling berharga adalah kehadiran Tuhan. Dibayar sangat mahal supaya dia bisa, bukan kamu yang menghampiri dia, tapi Tuhan yang menghampiri kamu. Sehingga engkau bisa berkata, Immanuel, God with us. It is well with my soul. Betapa mulia anugerah kasih-Mu, Kau tebus seluruh dosaku. Walaupun kegelapan, walaupun kegelapan datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Injil Kristus yang sudah diberitakan menyadarkan kami, menginsafkan kami. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami lebih suka sama tangan-Mu lebih daripada diri-Mu. Kami lupa bahwa kehadiran-Mu itu lebih berharga. We like the benefit of God. Kami lebih suka keuntungan-keuntungan dari Engkau daripada relasi yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Kami didamaikan dengan suatu karya penebusan yang tidak bisa kami bayangkan. Biarlah hari ini Tuhan kami bertobat. Tuhan hamba-Mu bertobat. Jemaat-Mu bertobat di hadapan-Mu. Seringkali kami lebih fokus sama hal-hal yang duniawi, jasmani. Yang kami cari adalah apa yang dunia cari. Kami pikir kami bisa mendapatkan rest dari semua itu. Tapi akhirnya itu semua mengecewakan kami.
Biarlah hari ini Tuhan kami bisa memandang hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Injil yang merupakan kekuatan Allah itu menata ulang hati kami, mengkalibrasi hati kami, supaya kami dapat kembali kepadamu. Biarlah pada waktu kami menghitung hari-hari kami sadar bahwa yang paling berharga adalah hubungan kami denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau mengingatkan kami setiap hari di dalam perjalanan iman kami. Biarlah kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kehadiran anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus selalu melingkupimu, menyertaimu, mendewasakanmu, dan memampukanmu untuk berjalan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa setelah ibadah ini Anda bisa bergabung di Zoom after service. Di sini saudara bisa saling menyapa dan saling mengobrol dengan kami. Dan juga bagi Anda yang baru pertama kali, saudara juga bisa bergabung. Dan kalau saudara ingin menanyakan hal-hal yang mengenai gereja kami, saudara bisa ada di situ untuk menanyakannya. Dan sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.